stop kontak yang ada di rumah kita ya. Ketika kita colokan seperti ini bro, maka dia akan mengalirkan arus listrik ke kabel-kabel ini ya bro. Kita cek saja seperti ini bro. Lampu pun menyala karena kabel ini merupakan bahan konduktor yang bisa mengalirkan arus listrik. Namun apakah benar bro seseorang itu kebal listrik? Contohnya seperti ini. Kita sentuh untuk ujung kabelnya ya, kemudian tes pennya kita nyalakan ya. Ini ada strumnya bro, kita taruh aja di meja, kemudian kita sentuh ujungnya seperti ini. Terdetek arus listrik ya, berarti arus listrik mengalir di tubuh saya bro. Apakah saya kebal terhadap listrik? Kita simak penjelasannya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dimanapun anda berada. Tetap di channel Denny Voltase yang selalu membahas tentang masalah tips dan tutorial dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kali ini bro, di tangan saya ada sebuah komponen alat listrik ya, alat kelistrikan yang biasa kita gunakan untuk menghubungkan beban listrik ke sumber listrik atau sumber tegangan. Nah kemudian ini merupakan stop kontak sebagai sumber tegangan listrik dari PLN ya. Nah yang akan saya bahas, tentunya kalian pernah mendengar bahwa seseorang itu kebal terhadap aliran arus listrik PLN. Dan sampai hari ini saya sendiri belum pernah ya bro melihat orang itu kebal. Jadi bahasa kebal terhadap listrik PLN dengan tegangan 220 volt ampere yang ada di lingkungan kita atau rumah kita, itu sebenarnya seseorang itu bukan kebal terhadap listrik bro, namun mereka menyentuh kabel listrik tersebut menggunakan cara ataupun teknik. Nah saya akan membahas tentang itu semua ya, bagaimana caranya kita bisa menyentuh kabel yang bertegangan namun tetap dalam kondisi aman. Oke bro, kita mulai saja ya. Nah ini stop kontak ini terdapat aliran arus listrik bro, seperti ini ya. Nah ketika dicek tidak terdetek untuk tes pen ini tidak menyala, ini tandanya untuk kabel netral. Kemudian yang sebelah ya, terlihat ya di kamera ya, dia menyala, itu tandanya merupakan lubang untuk kabel fasa gitu bro. Nah sebelum saya terangkan lebih jauh untuk membuktikan benarkah ini ada arus setrum dari PLN, kita buktikan seperti ini bro. Kita colokan saja ya untuk kabelnya. Nah ini yang terdapat arus listriknya bro, terlihat ya, terlihat menyala ya. Nah seperti itu bro. Namun untuk yang sebelahnya ini tidak terdapat arus listrik bro. Jadi sebelum belajar tentang ini bro, saya ingatkan ya buat teman-teman yang masih berusia di bawah 18 tahun ke bawah, ini jangan mencoba ketika memang belum tahu tentang teknik ini. Kita pelajari bareng-bareng bro ya. Kemudian ini ada satu buah bohlam lampu. Nah bohlam ini biasanya kan ada bro yang kita sentuh di bagian ujung dengan ulir ini menyala, dan ini bukan lampu emergensi ya yang terdapat baterai di dalamnya. Ini murni bukan bohlam lampu emergensi begini bro. Jadi dia tetap menyala ketika kita masukkan ke dalam fitting ini. Kemudian kabelnya
kita aliri arus listrik, dia baru bisa menyala bro. Kita buktikan ya. Nah, menyala bro ya. Jadi tandanya kabel ini memang benar-benar ada arus listriknya, begitu bro. Kemudian ketika kita menggunakan test pen tadi sudah terdetek ya bahwa benar adanya arus listrik yang mengalir. Kita bisa juga menggunakan test pen digital seperti ini bro. Nah, ketika ada arus listrik dia menyala. Namun ketika tidak ada arus listrik yang bagian netralnya dia tidak menyala. Nah, ketika test pen ini saya taruh di meja seperti ini ya. Kemudian saya sentuh untuk bagian netralnya ya. Ini ujung kabel bro, ujung kabel saya sentuh. Kemudian saya memegang test pen ini. Test pen digital ini tidak terdeteksi apapun ya, tidak ada bunyi. Namun ketika saya sentuh kabel fasa, dia langsung menyala bro. Itu ya. Saya ulang bro, ini tidak disentuh kabelnya ya. Kemudian coba saya sentuh. Saya lepas, kembali tidak berbunyi ya. Ketika saya sentuh, nah begitu bro. Jadi tandanya aliran arus listrik ini mengalir ke tubuh saya bro. Namun kenapa tubuh saya tidak tersengat arus listrik? Ini bukan berarti saya orang yang anti setrum atau kebal setrum ya bro. Namun kuncinya berada di kaki saya. Ya, kita tengok bro. Seperti ini. Terlihat ya. Jadi kaki saya ini memakai sendal karet. Kemudian di bawah kaki itu masih saya lapisi kembali dengan kayu yang kering bro, seperti itu. Sehingga telapak kaki tidak menyentuh ke tanah sama sekali ya. Bunyi ya. Nah seperti itu bro. Jadi bukan karena saya kebal setrum, namun karena tubuh kaki tidak menyentuh ke bumi atau tanah. Karena bumi kita merupakan bagian dari ground ya, grounding. Nah, seseorang itu akan tersengat arus listrik bro, ketika kedua kabel ini kita sentuh. Ya, kedua kabel ini kita sentuh, maka akan tersengat arus listrik. Jadi saat penyambungan kabel diusahakan ketika memang terpaksa kita harus menyentuh bagian ujung yang terdapat arus listrik, kita harus benar-benar safety ya untuk bagian tubuh kita. Jangan sampai menyentuh di bagian ujung dari kabel netral yang terkupas seperti itu. Dan tubuh kita jangan sampai menyentuh dengan ground ataupun bumi. Itu intinya bro. Nah kemudian saya akan membahas bro tentang masalah material apakah yang bisa mengalirkan arus listrik dan yang tidak, begitu ya bro. Jadi untuk benda-benda di sekitar kita itu terdapat dua jenis bro yang kita bahas ya. Nah, sebenarnya ada 3 jenis bro, yang kita bahas hanya 2 jenis saja, antara bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor itu merupakan bahan yang mudah menghantarkan arus listrik dan mudah menghantarkan panas. Jadi untuk adik-adik di rumah tentunya ada pelajaran tentang ini ya, tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor itu sesuatu benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Saya kasih contoh bro, di sekitar kita ya. Ada sendok. Nah ini terbuat dari besi bro.
kemudian ada garpu seperti ini ya. Ini terdapat bahan dari besi. Ini bisa menghantarkan arus listrik. Kita buktikan saja ya. Kita sentuhkan di bagian ujung kabel ini seperti ini, kemudian taspen kita pegang. Nah, dia menyala ya bro. Jadi ini bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian garpu, ya bahannya sama bro, dari besi bro. Nah, bunyi ya bro. Kemudian kabel. Nah, ini ada potongan kabel bro. Potongan kabelnya kita kupas dulu ya, bagian atasnya ini. Nah, tentunya kabel ini juga bisa menghantarkan arus listrik seperti itu bro. Nah, kemudian bahan isolator ini merupakan bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, dengan bahan ini kita bisa manfaatkan untuk melindungi tubuh kita. Nah, contohnya seperti ini bro. Ada kayu ya, ini bambu yang sudah saya potong hanya sebagai contoh bro. Kita sentuhkan ke ujung kabel ini, kita pegang taspennya. Nah, tidak bunyi ya, tidak terdetek arus listrik. Kemudian ada lagi seperti bahan dari plastik seperti ini bro. Ini tentunya anak-anak di rumah sering makan ya, untuk mie gelas itu. Nah, ini berbahan plastik. Kita sentuhkan seperti ini bro, taspen pun tidak berbunyi. Kemudian ada lagi bahan seperti kertas. Nah, kertas seperti ini ya, kita sentuhkan, tidak bunyi juga. Oh, ini bunyi karena dekat dengan kabelnya bro. Nah, seperti ini ya, kita sentuh, dia tidak bunyi. Kemudian ada juga bahan kain bro. Kain kita sentuhkan. Nah, taspennya pun tidak berbunyi. Jadi beberapa benda-benda inilah yang tergolong dengan isolator. Namun perlu diketahui bro, dengan bahan-bahan yang saya tunjukkan ini untuk bahan isolator, ini akan berubah menjadi bahan yang konduktor, atau walaupun berbahan bambu ya ataupun kayu, dia bisa berubah menjadi konduktor ketika kayu ini basah, karena sifat air merupakan material yang berjenis konduktor bro. Kita buktikan ya. Ini kayunya coba kita basahi dengan air bro. Sebentar bro. Nih, saya persiapkan satu buah gayung yang di dalamnya sudah ada airnya bro. Kita celupkan dulu ya, supaya basah. Nah, seperti ini bro. Ini tangan saya keringkan dulu ya sebentar ya. Nah, ketika kayu ini basah, yang tadinya media ini merupakan media isolator akan berubah menjadi konduktor seperti ini bro. Ya, jadi bisa dipahami bro ya, sesuatu benda walaupun tergolong isolator atau tidak bisa mengalirkan arus listrik, namun benda ini basah, akan berubah menjadi konduktor atau berubah menjadi material yang bisa menghantarkan arus listrik. Seperti itu bro. Maka berhati-hati buat teman-teman yang ingin belajar tentang listrik, gunakanlah pengaman seperti sendal ataupun sepatu ya, yang berbahan dasar karet ataupun apalah itu, pelapis dari kayu atau apa. Jangan sampai bocor bro, karena ketika bocor akan percuma bro. Tubuh kita pasti tetap bisa tersengat arus listrik, begitu ya bro. Nah, jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang kebal terhadap setrum
namun bisa mengatasi ataupun mengendalikan strum ini dengan teknik menyelamatkan tubuh kita menggunakan bahan dari isolator sebagai pelapis kaki agar tidak kontak langsung dengan bumi, gitu ya bro. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih pemula di bidang dunia kelistrikan. Seperti itu bro ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.